Halo teman-teman, apa kabar? Aku Astrid, selamat datang di channel kita yang akan bikin bulu kuduk kalian merinding dan bikin penasaran juga. Hari ini, kita bakal masuk ke sebuah kisah misteri yang katanya bikin orang-orang yang tinggal di sekitar Candi Borobudur sampai sekarang masih ketakutan. Apa itu? Penampakan genderuwo di Candi Borobudur. Jadi, siap-siap ya, dan kita akan segera mulai. Awal mula malam di desa Wanurejo. Bayangin guys, suasana desa kecil bernama Wanurejo, dekat Candi Borobudur, di tahun 80-an. Malam itu gelap banget. Gak ada bulan, cuma bintang-bintang yang kayak malu-malu buat bersinar. Desa ini terkenal damai. Rumah-rumah penduduk berjejer rapi, dikelilingi sawah dan pohon-pohon kelapa yang bergoyang pelan kena angin. Tapi, malam itu ada sesuatu yang bikin udara terasa berat. Kita kenalan dulu sama tokoh utama kita, namanya Mas Bima. Bima ini cowok lokal, umur 28 tahun, badannya tegap, rambutnya agak gondrong, dan dia dikenal sebagai orang yang pemberani. Bima kerja sebagai penjaga malam di kompleks Candi Borobudur. Tugasnya keliling area candi, buat pastiin gak ada yang aneh-aneh. Dia orangnya santai, suka bercanda. Tapi kalau udah ngomongin hal-hal mistis, matanya suka melotot. Kayak orang yang tahu lebih banyak dari yang dia ceritain. Malam itu, Bima lagi jaga shift malam bareng temennya, Pak Sugeng. Pak Sugeng ini udah senior, umurnya sekitar 50-an. Orangnya kalem, tapi punya banyak cerita tentang hal-hal aneh di candi. Mereka berdua duduk di pos jaga dekat pintu masuk candi, sambil nyeruput kopi hitam dan dengerin radio yang suaranya agak sember. Tapi, sekitar jam 11 malam, radio tiba-tiba mati sendiri. Lah, baterainya habis apa gimana? Bima cengar-cengir, nyoba bercanda, tapi Pak Sugeng cuma diam. Mas, kamu dengar nggak? Tanya Pak Sugeng. Suaranya pelan banget. Dengar apa, Pak? Bima nanya balik sambil nyalain senter. Ada suara kayak orang nyanyi, tapi nggak jelas. Bima cuma ketawa kecil. Ah, Pak, angin kali, atau mungkin genderuwo lagi karaokean. Candanya nggak direspon. Pak Sugeng malah berdiri, ngeliat ke arah stupa candi yang kelihatan samar-samar di kejauhan. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Bima dan Pak Sugeng memutuskan buat keliling. Soalnya tugas mereka memang ngecek seluruh area candi tiap jam. Mereka jalan pelan, senter Bima menyapu tanah, dan beta-beta candi yang udah berumur ratusan tahun. Suasana dingin, kabut tipis mulai turun, bikin pemandangan candi makin misterius. Tapi, saat mereka sampai di salah satu teras candi, Bima ngerasa ada yang gak beres. Pak, itu apa sih? Bima berhenti, nunjuk ke arah stupa di ujung teras. Ada bayangan besar, lebih besar dari manusia biasa, berdiri di dekat salah satu stupa. Bayangannya aneh guys, kayak orang, tapi kepalanya gede banget dan nggak ada kaki yang kelihatan. Bima ngerasa jantungan, tapi dia coba tenang. Mikir mungkin cuma efek cahaya senter. Pak Sugeng yang biasanya kalem tiba-tiba pegang lengan Bima erat-erat. Jangan dekati mas, itu bukan orang. Bima nengok ke Pak Sugeng, matanya penuh tanya. Tapi sebelum dia bisa ngomong apa-apa, bayangan itu bergerak. Bukan jalan guys, tapi kayak melayang, cepet banget ke arah stupa lain. Dan di saat yang sama, mereka dengar suara tawa. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang dalam, berat, kayak keluar dari perut bumi. Bima bilang, saat itu dia ngerasa bulu kuduknya berdiri semua, dan kakinya kayak gak mau nurut buat gerak. Pak, kita balik aja pak, Bima akhirnya bisikin. Suaranya gemetar, tapi Pak Sugeng malah narik dia buat sembunyi di balik salah satu arca. Diam mas, kalau itu genderuwo,
kita nggak boleh lari sembarangan. Di sini guys, aku mau sorot Bima sebentar. Bayangin, cowok pemberani yang biasanya nggak takut apa-apa, sekarang ketakutan setengah mati. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang bikin dia nggak langsung kabur. Bima ini orang yang punya insting kuat, dan malam itu instingnya bilang bahwa apa yang dia lihat bukan hal biasa. Emosinya campur aduk, takut, bingung, tapi juga tertantang. Setelah kejadian itu, Bima dan Pak Sugeng buru-buru balik ke pos jaga. Mereka nggak ngomong apa-apa selama perjalanan, cuma sesekali nengok ke belakang, takut bayangan itu ngikutin. Di pos jaga, Pak Sugeng akhirnya cerita, dan cerita ini guys, bikin Bima merinding. Katanya, Candi Borobudur itu bukan cuma situs bersejarah, tapi juga tempat yang hidup. Banyak cerita dari penjaga candi senior yang bilang ada makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sana. Salah satunya genderuwo. Genderuwo ini, menurut Pak Sugeng, adalah makhluk besar, berbulu, dengan mata merah menyala, yang suka muncul di tempat-tempat sepi, terutama malam hari. Mereka nggak selalu jahat, tapi kalau diganggu, bisa marah besar. Di candi ini mas, ada genderuwo yang katanya penutup candi. Dia udah ada sejak candi ini dibangun. Kata Pak Sugeng, dia nggak suka kalau ada orang yang nggak sopan, apalagi yang masuk candi malam-malam tanpa izin. Bima cuma menggat-menggat, tapi di dalam hatinya, dia nggak sepenuhnya percaya. Dia pikir, mungkin cuma sugesti, atau mungkin ada penutup yang bikin bayangan aneh tadi. Tapi, malam itu nggak berhenti cuma di situ. Beberapa hari setelah kejadian di candi, Bima mulai ngerasa aneh. Dia cerita ke teman-temannya di desa, tapi kebanyakan cuman ketawa. Mereka bilang, Bima kebanyakan nonton film horor. Tapi di rumahnya sendiri, Bima mulai dengar suara-suara aneh. Malam-malam, sekitar jam 2 pagi, dia sering dengar ketukan di pintu. Tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Kadang, dia juga dengar suara tawa yang sama kayak yang dia dengar di candi. Yang bikin Bima tambah takut adalah adiknya, Lila, yang umurnya 16 tahun. Lila ini cewek ceria, suka nyanyi, dan gak takut apa-apa. Tapi, satu malam, Lila tiba-tiba teriak dari kamarnya. Bima buru-buru ke sana, dan lihat Lila duduk di kasur, mukanya pucat, matanya merah kayak abis nangis. Ada apalah? Tanya Bima panik. Lila, dengan suara gemetar, bilang, aku lihat ada orang gede banget berdiri di depan jendela. Matanya merah mas. Dia ketawa. Bima langsung ngecek jendela, tapi gak ada apa-apa. Cuma pohon pisang di luar yang bergoyang kena angin. Tapi di dalam hatinya, Bima tahu ini gak wajar. Dia mulai mikir, apa mungkin genderuwo yang dia lihat di candi ngikutin dia pulang? Di bagian ini, aku mau sorotin Lila sebentar. Lila yang biasanya ceria, sekarang ketakutan banget. Bayangin, seorang remaja yang gak pernah percaya hal-hal mistis, tiba-tiba ngalamin sesuatu yang gak bisa dia jelasin. Emosi ketakutan dan kebingungannya bikin suasana di rumah Bima makin tegang. Dan Bima, sebagai kakak, ngerasa bersalah karena dia mikir mungkin dia yang bawa makhluk itu ke rumah. Bima akhirnya cerita ke Pak Sugeng soal apa yang dialamin Lila. Pak Sugeng cuma menghela napas panjang, lalu bilang, kamu udah ganggu dia mas. Sekarang, kita harus minta maaf. Pak Sugeng ngajak Bima buat ketemu Mbah Joyo, seorang sesepuh di desa yang dikenal bisa ngomong sama makhluk gaib. Mbah Joyo, yang udah berumur 70-an, orangnya pendiam, tapi matanya tajam, kayak bisa lihat sesuatu yang orang lain gak lihat.
Setelah dengar cerita Bima, Mbah Joyo bilang bahwa genderuwo itu merasa terusik karena Bima dan Pak Sugeng masuk ke area candi tanpa permisi atau minta izin kepadanya. Mbah Joyo memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengadakan ritual sederhana di Candi Borobudur. Tepat di tempat Bima pertama kali melihat bayangan itu, ritual ini bukan cuma buat mengusir genderuwo, tapi lebih ke meminta maaf dan memohon izin agar makhluk itu nggak lagi mengganggu. Mbah Joyo bilang, makhluk gaib itu kayak tetangga mas. Kalau kita sopan, mereka juga sopan. Kalau kita ganggu, ya mereka balas. Malam itu, di bawah langit yang cerah penuh bintang, Bima, Pak Sugeng, dan Mbah Joyo pergi ke candi. Mereka bawa sesajen sederhana, kembang 7 rupa, menyan, dan air suci dari mata air dekat desa. Suasana malam itu terasa beda guys. Bima bilang, udara gak seberat malam sebelumnya, tapi dia tetap ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin mereka dari kegelapan. Mbah Joyo mulai ritual dengan nyanyi mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan, tapi penuh wibawa. Bima dan Pak Sugeng cuma duduk di samping. Tangan mereka gemetar, tapi berusaha tenang. Sesajen diletakkan di dekat stupa, tempat bayangan itu pertama muncul. Dan Mbah Joyo berbicara, seolah-olah ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Kang Mas Genderuwo, kulo nyuwun pangapunten. Anak-anak iki ora sengaja nganggu. Mugi-mugi panjenengan paring damai. Setelah mantra selesai, tiba-tiba angin bertiup kencang, bikin daun-daun di sekitar candi berterbangan. Bima ngerasa jantungan, tapi Mbah Joyo cuma tersenyum kecil. Udah mas, dia dengar. Sekarang pulang, jangan nengok ke belakang. Bima dan Pak Sugeng nurut. Meski Bima bilang dia ngerasa ada yang ngeliatin punggungnya sepanjang jalan pulang. Tapi anehnya, setelah malam itu suara-suara aneh di rumahnya berhenti. Lila juga bilang dia nggak lagi lihat apa-apa di jendela. Semuanya kembali normal. Di sini aku mau sorot Mbah Joyo sebentar. Orang ini bukan cuma sesepuh biasa guys. Dia punya aura yang bikin orang merasa aman. Meski situasinya serem banget, Mbah Joyo adalah simbol kebijaksanaan dan keseimbangan. Orang yang paham bahwa dunia ini gak cuma milik manusia. Emosi yang dia bawa ke ritual itu adalah ketenangan dan hormat. Dan itu yang bikin Bima dan Pak Sugeng akhirnya bisa melepaskan ketakutan mereka. Teman-teman, cerita ini bukan cuma soal genderuwo atau penampakan di Candi Borobudur. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia harus belajar hidup berdampingan dengan hal-hal yang gak kita pahami. Bima dengan segala keberaniannya akhirnya belajar bahwa ada batas-batas yang harus dihormati. Pak Sugeng mengingatkan kita bahwa cerita lama bukan cuma dongeng. Dan Mbah Joyo mengajarkan bahwa ketenangan dan hormat adalah kunci untuk menyelesaikan konflik, bahkan dengan dunia gaib. Aku mau tutup dengan beberapa kutipan yang aku rasa pas banget buat cerita ini. Pertama, hormati yang tak terlihat, seperti kamu menghormati yang terlihat. Ini ngingetin kita buat selalu sopan, gak cuma sama manusia, tapi juga sama alam, dan apapun yang ada di sekitar kita. Kedua, ketakutan itu wajar, tapi keberanian adalah memilih untuk tetap melangkah meski takut. Bima, meski ketakutan, memilih buat ikut ritual dan menghadapi apa yang dia takuti. Terima kasih teman-teman udah dengerin cerita ini sampai selesai. Kalau kalian punya pengalaman misteri sendiri atau pernah dengar cerita seram dari daerah kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Aku Astrid, dan sampai jumpa di
cerita misteri berikutnya. Stay spooky,